Halo Sobat Mavin, selamat datang di Mavin TV, semakin menginspirasi. Di video kali ini saya akan membahas terkait si bisu yang membuktikan diri. Pasti kalian semua penasaran nih, siapa sih si bisu? Apa sih yang bisa dibuktikan? Oke, kita langsung saja tonton videonya. Oke Sobat Mavin, sebelum saya menekan tombol subscribe di HP kalian sendiri, tekan tombol subscribe dan loncengnya sekarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa di tahun ini kita maksimal. Baca. Dan saya tidak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video pertama saya hingga sampai 1000 penonton. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke Sobat Mavin, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung ke pembahasan utama kita, yaitu bagaimana cara menerapkan public speaking yang bagus. Bahkan yang pernah dianggap orang bisu sekarang bisa public speaking di depan umum dan di depan masyarakat banyak dengan bagus. Langsung saja. Yang pertama Sobat Mavin, kita harus melakukan niat atau berjanji pada diri kita sendiri Sobat Mavin. Biasanya itu ketika kita sudah berjanji pada diri kita, sebelumnya pasti ada suatu kejadian yang membuat diri kita, wah kayaknya saya harus berubah nih. Nah, jadi Sobat Mavin, sebelum saya bisa melakukan public speaking atau berbicara di depan umum yang bagus, Sobat Mavin, sebelumnya saya pernah dianggap orang bisu Sobat Mavin. Kejadiannya saya masih ingat tahun 2016 ketika pengenalan kampus tempat saya belajar di sana Sobat Mavin. Jadi tahun 2016 itu saya merantau dari Madura ke Surabaya melanjutkan pendidikan saya. Nah, di sana Sobat Mavin, awal saya ke sana saya tidak mempunyai teman, saya tidak kenal siapapun, saya sendirian di sana, gak tahu mau ngapain. Nah, kejadiannya pas di pengenalan kampus. Jadi pas itu dibagi beberapa kelompok Sobat Mavin. Nah, setiap kelompok itu ada penanggung jawab kelompok, yaitu senior kita. Nah, 3 hari pembekalan saya tidak pernah berbicara Sobat Mavin. Ke teman kelompok saya pun di depan saya nih, saya gak bicara. Jadi saya gak kenal siapa depan saya, siapa belakang saya, siapa penanggung jawab kelompok saya tidak kenal Sobat Mavin. Karena dulu saya benar-benar tidak berani untuk berbicara Sobat Mavin. Ini benar terjadi pada diri saya. Sampai pada waktu itu penanggung jawab kelompok saya, yaitu senior saya, bilang ke saya, negur, Dek, kamu bisu ya? Gak bisa bicara tak? Jadi kemarin gak bicara. Wah, semenjak itu Sobat Mavin, bener-bener saya sakit hati. Sebenarnya sakit hati sih, tapi mumpung senior, jadi ya diem aja gitu. Coba sekarang, udah sakit. Enggak Sobat Mavin, bercanda. Tapi bener-bener saya sakit hati di situ. Tapi ada benernya juga sih, karena emang saya di sana, selama di sana tidak pernah berbicara Sobat Mavin. Bahkan kenalan pun saya tidak berani. Semenjak itu Sobat Mavin, saya bertekad merubah diri saya, memperbaiki diri saya. Karena saya pikir, buat apa saya jauh-jauh merantau dari Madura ke Surabaya tapi tidak ada perubahan gitu Sobat Mavin. Saya tidak ingin orang tua saya sia-sia membiayai saya. Mulai dari itu, saya ingin merubah diri saya. Saya meniatkan pada diri saya ingin berubah, saya ingin berani, saya ingin beradaptasi dengan lingkungan baru, saya ingin bisa berbicara di depan umum Sobat Mavin. Alasan saya menaruh ini di poin pertama, karena apa? Di perjalanan nanti, ketika kita sendiri ingin merubah diri kita, ketika ada serangan dari luar atau ocehan dari teman-teman kita atau lingkungan kita sudah punya pegangan gitu Sobat Mavin. Udahlah, saya ingin berubah, saya ingin membuktikan diri. Karena
niat dari diri itu emang yang utama Sobat Nafin. Jadi yang pertama adalah niatkan diri kalian untuk merubah diri kalian sendiri. Yang kedua Sobat Nafin, perbanyaklah membaca Sobat Nafin, entah itu komik, novel, cerpen, koran atau buku-buku. Itu sangat perlu Sobat Nafin. Karena apa? Semakin kita banyak membaca, semakin juga kosakata yang masuk di dalam diri kita Sobat Nafin. Jadi nantinya pasti kalian akan merasakan secara tidak langsung kalian akan melontarkan kata-kata yang sering kalian baca Sobat Nafin. Seperti itu Sobat Nafin. Jadi perbanyaklah membaca Sobat Nafin. Nah, poin yang ketiga Sobat Nafin, ketika kita sudah membaca, kita harus mempraktekkan diri Sobat Nafin. Kenapa kita harus mempraktekkan diri atau berlatih? Entah itu kita berlatih sendiri atau di depan umum gitu Sobat Nafin. Nah, untuk pertama kalinya buat kalian sebaiknya kalian berlatih sendiri, mandiri lah. Saya dulu berlatihnya bicara di depan cermin Sobat Nafin. Jadi saya ingat sekali itu sampai ibu kos saya dulu pernah menganggap saya gila Sobat Nafin. Karena apa? Karena saya setiap pagi sebelum mandi itu pasti bicara di depan cermin gitu. Jadi ibu kos bilang, "Hero, lapo kon?" Jadi bener-bener lucu Sobat Nafin. Saya bener-bener ingat kejadian itu. Ya saya cuman jawab sewajarnya aja sih. Tapi memang kadang kita dianggap gila berbicara di depan cermin, tapi itu harus kalian lakukan. Berlatihlah di depan cermin sebanyak mungkin, serutin mungkin agar kita terbiasa Sobat Nafin. Awal kita harus melawan diri kita Sobat Nafin. Kita harus berani berbicara di depan diri kita sendiri. Nah Sobat Nafin, setelah kalian melakukan yang pertama, meniatkan diri untuk melakukan perubahan. Yang kedua membaca, memperbanyak membaca. Terus yang ketiga memperbanyak berlatih atau habis teori praktek. Kalian yang keempat ini Sobat Nafin harus mengumpulkan kepercayaan diri kalian Sobat Nafin. Karena ketika kalian sudah mengumpulkan kepercayaan diri kalian, maka di hati kalian atau perasaan kalian ingin melakukan satu hal yang besar Sobat Nafin. Maksud saya ingin membuktikan diri kita bahwasanya diri kita itu mampu Sobat Nafin. Intinya di poin yang keempat ini kita harus percaya pada kemampuan diri kita Sobat Nafin. Ini benar-benar saya lakukan, tapi emang sedikit sulit sih mengumpulkan kepercayaan diri karena beberapa kali saya mencoba di depan kelas presentasi itu gagal. Tapi itu hal wajar. Namanya kita lagi mencoba. Dan jangan pernah takut untuk mencoba Sobat Nafin. Saya ingat sekali di tahun 2017 Sobat Nafin, setahun setelah saya di Surabaya, ada suatu lomba Sobat Nafin. Lomba pemilihan duta kampus, di mana syaratnya salah satunya harus public speaking yang bagus Sobat Nafin. Jadi saya merasa tertantang Sobat Nafin. Saya mulai membangun kepercayaan diri saya. Maka dari itu saya ikut lomba itu Sobat Nafin. Saya tidak bilang ke teman-teman saya bahwa saya daftar. Bahkan saya tidak pamit ke orang tua saya Sobat Nafin. Karena saya takut memalukan orang tua saya. Jadi saya tidak pamit waktu itu. Setelah saya mengikuti beberapa tes wawancara, tes penunjukan bakat atau apa, ternyata saya lolos sampai grand final. Dan alhamdulillah saya juara 2 Sobat Nafin. Jadi yang awalnya hanya coba-coba, ternyata saya bisa sampai menuju grand final dan bahkan juara 2 Sobat Nafin. Fotonya ada nih di sini. Tidak puas di tahun itu Sobat Nafin, saya ingin membuktikan kembali di tahun 2019. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua organisasi di kampus saya. Nah, di momen tersebut, hal yang paling saya tidak lupakan, saya berbicara ketika pengenalan kampus di kampus saya, Sobat Nafin. Jadi saya berbicara di ribuan mahasiswa baru, saya bicara di depan mereka,
Dan bener-bener saya tidak menyangka Sobat Nafin, dulunya yang saya dianggap orang bisu ketika pengenalan kampus, tetapi 2 tahun setelahnya saya beranikan diri, saya berbicara di depan mereka semua, di depan mahasiswa baru, di pengenalan kampus juga Sobat Nafin. Nah, buat kalian yang tidak percaya, saya masih ada videonya. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandum makan ganjar. Bangsa yang gandum. Nah, gimana Sobat Nafin? Orang yang dulunya dianggap bisu, tidak bisa bicara, tapi karena keinginan dan tekad dia bisa membuktikan diri, yaitu juara 2 di kampusnya dan dipercaya menjadi ketua organisasi Sobat Nafin. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi buat kita semua yang masih minder dan tidak percaya diri. Ayo lakukan perubahan Sobat Nafin dengan cara menerapkan apa yang tadi saya jelaskan Sobat Nafin. Insya Allah ketika kalian menerapkan hal yang saya berikan tadi, saya yakin kalian semua akan mengalami perubahan drastis pada diri kalian. Pertama dalam berbicara di depan umum Sobat Nafin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and share video ini. Semoga yang nonton video ini bisa memperbaiki diri kalian masing-masing dan bisa menerapkan bagaimana cara public speaking atau step by step melakukan public speaking. See you.